Oke, welcome back Commander semuanya. Ketemu sama aku lagi di Septiawan, dan kali ini kita akan menayangkan peperangan antara dua VIP 18 ya. Meskipun sebenarnya mereka skinnya belum jadi, tapi mereka sudah terkonfirmasi VIP 18, yaitu TRN Eldut Rhino dan juga NGWV X Moon ya. Dan ini pertempurannya berada di Warzone 588, dimana ini sudah season 4, yang artinya ini perangnya perang kuprit ya, untuk perebutan, atau kalau mungkin season 2 namanya perang tungku ya, untuk menghancurkan tungku ya. Tapi kalau ini pusat aliansi yang akan diserang oleh NGVV sebagai penyerang, dan juga yang bertahan adalah dari pihak TRN. Wah, tolong dimaafkan ya, itu tadi salah satu gangguan ya. Ini resikonya untuk menjadi kreator cuy. Aku nggak bisa peduliin akunku meskipun sedang diserang ya, karena aku harus fokus di sini karena ini detik-detik akan dimulai. Kalian saksikan sendiri coba. Kalian saksikan sendiri bahwa bendera birunya sudah mulai dipasang ya. Jadi mungkin aku akan kehilangan beberapa troops karena baseku diterbangkan, tapi it's okay. Yang penting kita akan menyaksikan pertandingan di server 588 di antara VIP 18 vs VIP 18 yang pastinya powernya bukan kaleng-kaleng cuy ya. Kita saksikan saja, mudah-mudahan ada strategi yang baru yang mungkin akan bisa teman-teman pakai ya, yang masih belum season 4. Mungkin yang ada di season 0, 1, 2, 3 mungkin bisa menggunakan strategi yang akan digunakan untuk perang kali ini cuy ya. Tapi kita juga nggak tahu strateginya seperti apa. Tapi aku akan mencoba untuk selalu memantau ya di sini. Yang jelas untuk pusat aliansinya sepertinya bendera sudah dipasang, darah juga sudah mulai terlihat ya, 50.000 HP atau hit point. Ya kan, serangan sudah dimulai dari bagian Magatama. Kita lihat saja. Ini serangannya terus-terusan ya. Kalau ceritanya kayak gini, pasti dari pihak penyerang akan sangat kewalahan cuy ya. Pasti akan sangat kewalahan. Karena apa? Karena serangan listriknya seperti Tesla, tapi seperti juga petir. Dan ini damage-nya kerasa banget ya untuk pihak penyerang ya. Padahal di pihak penyerang, wah, sudah beberapa base terbang cuy ya. Beberapa base langsung terbang. Dan kini ya, tempatnya X Moon tadi sudah ditempati oleh Eldut Rhino cuy. Ini menjadi kabar yang cukup tidak mengenakan tentunya untuk teman-teman dari NGWV, dimana mereka tadi sudah mengambil posisi enak juga. VIP 18-nya dari NGWV X Moon, dia sepertinya terlempar gara-gara serangan dari petir atau listrik kalian menyebutnya, tapi sebenarnya itu sama saja, beda istilah. Dan lumayan sekali. Jadi kalau ceritanya kayak gini, aku nggak tahu bagaimana strateginya teman-teman NGWV. Apakah mereka juga akan berusaha untuk mengeluarkan rudal? Kita tahu ya, Warlord punya rudal, tapi kita nggak tahu juga apakah akan dipakai atau tidak. Apakah mungkin mereka punya strategi lain. Tapi yang jelas aku sempat memohon ya untuk teman-teman NGWV untuk membuat strategi supaya pertempurannya menarik untuk ditonton para penonton di YouTube. Nah, beberapa orang sudah mulai menyerang. Oke, serangannya kalian lihat sendiri guys ya, serangannya secara serempak. Jadi ketika war dimulai, mereka nggak terburu-buru langsung menyerang satu persatu, tapi di sini kita melihat mereka langsung menyerang bersamaan dengan jumlah serangan yang cukup banyak ya. NGWV X Moon, TRN Frank, X Moon lagi 10 times ya, 10 kali serangan. Stalker, Eldut Rhino ya, sang VIP 18 dari TRN, dia unjuk gigi tidak mau kalah dengan X Moon. TRN juga kembali Eldut Rhino, dan di sini cukup nyaman posisinya Eldut Rhino ya, karena dia berada cukup dekat dengan pusat aliansinya. Sedangkan X Moon sepertinya terlempar cukup jauh. Aku masih belum menemukan di mana posisi X Moon. Tapi biasanya pada umumnya VIP 18 atau Warlord atau power tertinggi, biasanya dia akan berusaha untuk segera mendapatkan tempat terdekat ya dengan area perang. Misalnya tungku aliansi atau pusat aliansi. Nah, di sini aku masih belum menemukan ya. Jadi kita saksikan dulu saja. Kita lihat ya serangannya seperti ini yang dibangun.
Jadi mereka tidak melakukan serangan seperti secara sporadis ya, tapi kita lihat dulu guys. Kalau kalian melihat ya di sini teman-teman TRN mulai garnisum ya, regarnis mereka mulai yang sudah dihancurkan squadnya, yang sudah terlempar mereka masuk lagi, entah itu dengan squad 1 atau mungkin dengan squad 2. Tapi teman-teman NGVV juga masih ada beberapa orang NGVV yang menyerang secara sporadis, tapi di sini kita lihat untuk health dari pusat aliansinya masih belum berkurang ya, karena ada 4 health ya, 3 yang 50.000 dan 1 yang 200.000. Dan kalau kita lihat-lihat cuy ya, memang agak sedikit berat cuy. X-Moon ya, tapi setiap X-Moon melakukan serangan beberapa garnis pasti akan terlempar ya, pasti bisa dikalahkan, tapi masih belum bisa untuk mengurangi hit point dari pusat aliansinya, dari aliansi TRN. Tapi kita masih mencoba, kita akan masih melihat ya bagaimana. Oke ya, serangan dari NGWV ya, jadi mereka menggunakan strategi serangan serempak ya, dimana begitu rally diluncurkan mereka menyerang secara bersamaan, dan ini sangat-sangat keren sekali dan sangat-sangat bagus ya, sehingga teman-teman TRN yang skuadnya terlempar mereka belum sempat masuk lagi ke pusat aliansi untuk garnis ya, sehingga mungkin hit pointnya bisa berkurang kalau caranya kayak gini. Tapi wow, masih cukup kuat ya. Eldot Rhino juga 10 kali di sini. Oh my god, TRN masih cukup kuat terlihat ya untuk garnisumnya. Aku nggak tahu ya untuk kedepannya seperti apa, tapi kalau sejauh ini aku lihat ya, pertahanan dari TRN masih cukup solid, masih cukup kuat, dan teman-teman bisa melihat juga di mana wow, serangan-serangan dari NGWV semuanya dimentahkan ya, semuanya mental cuy ya. Kita akan melihat terus ya sampai waktunya selesai mungkin ya, apakah bisa berkurang untuk hit point dari pusat aliansinya. Tapi sejauh ini masih utuh 50.000 ya. Gangguan lagi cuy ya, mungkin baseku sudah terbang kemudian diserang orang lagi ya. Dan di sini aku terkena demam perang karena tadi sempat warzone sebentar, dan mungkin itu sepertinya sebuah kesalahan dimana, tapi mau gimana lagi ya, warzone di server sendiri adalah kewajiban. Jadi tadi aku sempat melakukan beberapa kali serangan sehingga tidak bisa pasang shield ya, karena masih war fever, karena masih demam perang. Oke, NGWV ya, mereka tidak melakukan serangan secara sporadis cuy ya. Ini auto teleport karena baseku terbang cuy ya. Ini auto teleport gara-gara baseku terbang ya. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, kita lihat dulu. X1 masih belum terlihat base-nya mendekat ke area pusat aliansi. Dan serangan dari NGWV selalu seperti ini cuy ya, selalu seperti ini, serentak cuy ya. Sepertinya mereka benar-benar menata formasinya sehingga sangat bagus sekali ya. Serangannya langsung cuy ya, serangannya langsung berbarengan ya. Sangat-sangat mengerikan sekali. Ini membutuhkan kekompakan level dewa cuy ya. Tapi pertahanan Eldot Rhino 30 kali, Eldot Rhino 35 kali, ngeri sekali ya. Berarti powernya benar-benar ngeri ya. Ketika X-Moon datang dan X-Moon berhasil mengalahkannya ya 10 kali. X-Moon. Di sini yang aku lihat juga dari player-player TRN, mereka lebih fokus untuk garnisum tanpa melepas shield ya. Mungkin akan lebih seru kalau player TRN juga melakukan serangan ke base dari player NGVV ya, sehingga NGVV juga mungkin akan sedikit bingung antara menyerang ke arah pusat aliansi maupun mempertahankan base-nya. Tapi kalau di sini aku lihat karena pemain TRN masih menggunakan shield, berarti NGWV, X-Moon atau teman-teman yang lain dari NGWV mereka bisa fokus banget untuk nyerangnya ya. Dan tentu saja di sini garnisnya masih cukup kuat. Kita lihat masih 50.000 cuy health-nya, masih 50.000, dan ini sangat-sangat tidak baik ya untuk player-player dari NGWV, karena health-nya dari tadi tidak berkurang, sudah berjalan hampir 5 menit ya. Aku nggak tahu apa yang akan dilakukan mereka. Apakah mereka punya strategi rahasia lagi seperti yang disimpan oleh LODT kemarin? Tapi di sini aku nggak melihat mereka akan segera meluncurkan rudal nuklir ya. Bahkan aku belum mendapat informasi juga dari temanku yang ada di NGV.
Kak Yomi, thank you banget untuk informasinya, tapi ini masih belum ada rencana peluncuran rudal sepertinya. Dan sudah berjalan 5 menit, which is ini sudah lumayan lama sebenarnya untuk 5 menit. Oke, serbuannya sudah mulai lagi guys. Serbuannya ya mulai diserbu lagi, dan kalian lihat sendiri El Dorino dengan powernya yang pastinya selalu mampu untuk menggagalkan serangan dari teman-teman NGWV. Oke, wow, di serbuan kali ini kalian lihat sendiri cuy ya, berhasil menghanguskan cuy ya. Aku nggak tahu ya dari tadi apa yang dilakukan El Dorino bersama teman-teman TRS sebenarnya sudah cukup bagus. Namun di serbuan yang gelombang ketiga atau keempat tadi ya, mereka akhirnya berhasil guys menembus pertahanan dari teman-teman TRN ya. Destroyed ya, oil warehouse-nya berhasil dihancurkan cuy. Sangat luar biasa sekali. Jadi teknik menyerangnya itu tidak bisa disamakan dengan LODT kemarin cuy ya. Bener-bener trik perang yang berbeda ya, karena kemarin LODT juga nyerangnya itu sporadis banget satu persatu kayak gitu. Sementara di sini NGWV mereka itu melakukan koordinasi serangan serempak ya, sehingga akan sangat sulit untuk segera menggarnis kembali gitu loh. Karena serangan serempak ini apalagi dengan rally itu akan sangat kuat dampaknya ya. Tadi satu serbuan berhasil langsung menghancurkan oil warehouse ya. Dan di sini sepertinya sudah mulai menjadi lebih ringan ya. Karena apa? Karena yang senjata magatamanya tadi sudah hancur cuy, sudah tidak bisa menyerang lagi dari pusat aliansinya. Kita lihat X-Mon, ternyata X-Mon sudah berpindah cuy ya. Aku tadi sempat tidak melihat ya ketika X-Mon ternyata sudah teleport ke dekat pusat aliansi. Kalian lihat sendiri ya, X-Mon sudah berpindah ke dekat pusat aliansi di sini ya cuy ya. Jadi itu sangat-sangat bagus sekali untuk teman-teman NGWV. Dan kalian lihat HP-nya sudah mulai berkurang juga di sini. Dan wow, ternyata mereka tidak menggunakan rudal cuy. Kalau kita lihat ya, X-Mon berhasil berpindah ke dekat pusat aliansi tanpa rudal. Itu artinya mereka mungkin tidak akan menggunakan rudalnya. Aku sama sekali heran ya, ini strategi macam iya. Serbuannya guys, serbuannya dimulai lagi seperti itu. Jadi oh my god, ini sangat ngeri sekali cuy ya. Satu tempat tadi dihancurkan oleh X-Mon sepertinya sendirian, dan kemudian pusat aliansi yang ketiga ini yang tepatnya Coal Warehouse ya. Kalau yang di dekatnya X-Mon itu aku lupa namanya guys ya. Tadi aku belum sempat ngecek. Tadi yang Oil Warehouse, yang ini Coal Warehouse, dan sepertinya hit point-nya sudah berkurang ya. Hit point-nya sudah berkurang. Jadi dua warehouse sudah hancur, tinggal satu kalau lagi. Dan ada sedikit monster. Wow. Oke, berhasil ditumbangkan monsternya, dan sepertinya cukup mudah untuk menghancurkan monster yang lewat tadi. Dan aku sangat-sangat terpukau ya dari beberapa bendera biru yang sepertinya sudah hilang efeknya, yang tadi sempat dipasang cukup banyak ya di sekitar pusat aliansi. Dan kali ini juga teman-teman NGWV Kingslide, wow, TRN juga masih tetap berusaha dengan keras untuk mempertahankan pusat aliansinya. Namun sayang sekali ya, sepertinya memang health-nya terus berkurang cuy. Meskipun sebenarnya berkurangnya itu tidak deras cuy, namun karena NGWV itu menggunakan serangan serempak ya, ketika garnish dari teman TRN itu keluar ya, pasti serangannya yang masih terus datang terus ya, itu akan ngebuat teman-teman dari TRN nggak sempat lagi untuk menggarnish. Atau kalaupun mereka bisa menggarnish, itu akan menggunakan squad kedua atau ketiganya. Oke, di sini X-Mon ya sudah sangat dekat dengan pusat aliansi, di mana gelombang serbuan berikutnya datang, dan sangat banyak ya pemain-pemain NGWV yang aktif, sangat banyak, sangat kompak sekali. Aku nggak tahu ya apakah mereka itu rally semua, tapi sepertinya pasti ada yang rally dan dicampur dengan serangan langsung cuy ya, sepertinya seperti itu. Dan dari kecepatan serangannya, apakah mungkin mereka menggunakan percepatan diamond, percepatan untuk serangannya, percepatan untuk perjalanannya, aku juga nggak tahu. Karena di sini wow,
sebenarnya cukup kuat cuy ya. Sebenarnya cukup kuat sekali pertahanan Garnisum dari TRN. Di sini kita lihat terus ya. Kita pantau terus untuk hit point-nya sebenarnya masih cukup bisa dipertahankan meskipun sudah tidak 50.000 ya, tapi tidak berkurang secara drastis ya. Tidak berkurang secara drastis ya. Tapi di sini Xmon sudah melakukan inisiasi lagi dan gelombang serangan berikutnya datang. Oke. Sangat sulit sekali sebenarnya guys ya untuk membuat serangan serempak itu, sangat sulit sekali. Mereka mungkin menggunakan cat aliansi ya, atau cat dunia maksudku. Mereka mungkin melakukan kode di cat dunia atau mungkin mereka melakukannya di Discord ya. Karena untuk melakukan gelombang serbuan serentak itu sangat sulit ya. Biasanya pasti serangannya sporadis ya, sendiri-sendiri gitu ya, kurang terkoordinasi. Tapi teman-teman NJWV kali ini mereka sangat-sangat kompak ya. Bahkan sekali serangan mungkin ada puluhan atau ratusan player yang langsung menyerang, dan ini tuh sangat-sangat sulit ya untuk mengkoordinasikan sebanyak itu ya orang atau commander sebanyak itu untuk menyerang secara bersamaan di waktu yang bersamaan. Wah, itu sangat kompak dan sangat keren sekali cuy. Kita akan terus menanti ya gelombang berikutnya dari NJWV yang kalian saksikan kali ini ya. Serangannya satu momen, satu kali serbuan, dan ini akan membuat langsung jebol cuy ya untuk Coal Warehouse ya, untuk tempat batu baranya ini. Dan wow, gudang batu baranya sepertinya sudah tidak akan bertahan terlalu lama. Jadi seperti itu cuy ya. Kalau kita menyerangnya itu sendiri-sendiri cuy, karena dari pemain TRN yang terlempar dari garnis, mereka akan bisa balik lagi untuk segera menggarnis. Tapi karena NJWV melakukan serangannya itu secara serempak ya, bisa dikatakan hampir ratusan orang yang menyerang secara serempak ya, atau mungkin sekitar 50-an orang lah. Itu membuat banyak sekali Garnisum yang terlempar, dan akhirnya serangan-serangan terakhirnya berhasil menghancurkan gudangnya. Seperti itu cuy. Jadi mungkin ada sekitar 80 atau 90 player dari NJWV yang melancarkan serangan sekaligus, atau mungkin 100 ya, yang bisa dikatakan ratusan kan, karena sudah menyentuh angka 100. Jadi kalau misal membernya aliansi ada 100 dan semuanya menyerang dalam waktu yang bersamaan, itu akan sulit sekali ya untuk digarnis ya. Apalagi nanti di ujungnya Xmon yang bertindak. Seperti ini guys, Xmon lagi ya, 10 kali menghancurkan garnisum musuh ya. Tentu saja di sini tim TRN ya sepertinya sudah mulai kewalahan juga. 3 gudangnya sudah hancur dan sekarang tinggal pusatnya, senternya. Dan kalau caranya seperti ini terus menerus ya, kemungkinan besar NJWV akan bisa mengalahkan dari teman-teman dari TRN yang sudah dikomandoi oleh VIP 18 Eldut Rhino. Dan di sini aku juga kurang menyepil untuk Xmon dan Eldut Rhino. Kenapa bang kurang disepil? Karena ini cuy ya, skin VIP 18-nya belum jadi. Jadi aku nggak tahu apakah nanti aku akan sepil atau tidak. Tapi yang jelas kita fokus dulu untuk peperangannya. Di sini Xmon lagi-lagi sebagai sang superstar kita di pertempuran kali ini ya, player yang paling kuat, yang paling mendominasi di sini, sangat kelihatan sekali ya. Di sini Xmon lagi-lagi terus-terusan ya membuat garnisum dari teman-teman TRN itu kelabakan. Mereka benar-benar dibuat kalang kabut ya. Sangat sulit sekali mengimbangi kekuatan dari Xmon ini, karena menurut informasi yang aku dapat dari Kak Yomi bahwa squad satunya Xmon 100M lebih ya, sementara untuk Eldut Rhino squad satunya masih di sekitar 90-an. Jadi masih sebenarnya sedikit lebih kuat untuk Xmon ya. Tapi ya kita saksikan bersama bahwa hit point-nya sudah di angka 149, dan ini merupakan kabar yang cukup tidak baik ya untuk teman-teman TRN, dan sepertinya mereka harus melakukan sesuatu lagi untuk bisa mempertahankan dari pusat aliansinya. Jadi teman-teman jangan sampai lupa ya, kalau kalian belum subscribe channelku, jangan lupa subscribe dulu. Nah, kita masih menyaksikan ya, kita masih terus menyaksikan sampai warnya selesai cuy ya. Tapi memang serangan serempak dari NJWV memang nampaknya sangat efektif ya. Kalian lihat sendiri cuy ya, mereka itu sekali melakukan gelombang serangan, mereka itu bisa langsung
membuat garnish dari teman-teman TRN terpental cuy ya, bener-bener hancur cuy ya. Dan sekarang dari 3 gudang yang sudah hancur, sekarang tinggal pusat aliansi yang utama di tengah. Lihat kalian, X-Moon ya, lagi-lagi ya X-Moon ya, dan juga Stalker. Ini 2 player yang menjadi superstar di pertempuran kali ini, dan pertempurannya yang sangat-sangat seru ya. Di sini sepertinya kita tidak menyaksikan satu orang yang paling kuat seperti LODT kemarin, di mana Commander sangat mendominasi dan sangat bermain rapi. Tapi di sini X-Moon lebih mengajak teman-teman aliansi NJWV untuk kompak ya. Kalian lihat sendiri gelombang serangan berikutnya. Gelombangnya datang terus seperti air yang mengalir jatuh ke tengah-tengah area dari pusat aliansi TRN. Wow. Tapi seperti yang kalian lihat ya, sebanyak apapun garnisumnya yang dibikin, masih juga bisa ditembus cuy ya, karena memang lebih banyak lagi aliran gelombang yang dilancarkan dari NJWV ya. Gelombang serangannya seperti benar-benar dikoordinasi. Ketika mereka datang, mereka itu tidak satu-satu tapi langsung menyerbu secara bersamaan, dan itu membuat garnisumnya pasti sangat-sangat kewalahan ya. Karena di gelombang pertama, ketika teman-teman TRN terlempar dari pusat aliansi, ketika terbakar sudah sekuat yang garnisum, dan ternyata gelombang serangannya itu masih belum selesai cuy ya. Benar-benar seperti badai yang menyapu bangunan ya, dan menyapu segalanya. Kalian saksikan sendiri dalam satu gelombang serangan ya, hit point-nya sudah sangat tipis sekali ya. Hit point-nya sudah sangat tipis sekali. Jadi di sini ternyata rudalnya itu ya tidak dikirimkan. Sebenarnya tuh aku ingin bahwa rudalnya itu dikirim untuk penutupan, tapi ternyata tidak dilakukan oleh teman-teman dari NJWV ya. Mungkin X-Moon juga merasa itu tidak penting karena ini sudah bisa menang gitu loh. Dan untuk teman-teman dari TRN ya, dari teman-teman Aldut Rhino yang sebagai superstarnya malam hari ini, yang sebagai VIP 18 dan presiden di 588, pastinya mereka harus berlapang dada ya, karena sepertinya kalau caranya seperti ini ya, sepertinya mereka juga pasti akan kalah cuy. Sangat-sangat bisa dipastikan akan kalah, karena lihat teman-teman TRN sudah mulai menggarnisum, dan serangan, gelombang serangannya kalian lihat sendiri guys, gelombang serangannya terus-terusan datang dari NJWV ya. Itu tadi notif dari serverku sendiri ya, karena war di last war ini kan bebarengan untuk jam perangnya ya, sehingga aku harus mengorbankan Warzone di tempatku sendiri, di akunku sendiri untuk menonton VIP 18. Oke cuy, dan ternyata bisa dihancurkan ya. Jadi kekuatan dari teman-teman NJWV tidak bertumpu pada X-Moon saja, meskipun sebenarnya X-Moon cukup kuat ya, tapi mereka mengandalkan kerjasama tim yang sangat kompak sekali, yaitu dengan melakukan serangan serempak cuy ya. Dan meskipun di awal-awal 5 menit awal terlihat garnisum TRN cukup kuat, namun jika dilakukan serangan secara serempak, ternyata mereka akhirnya bisa dikalahkan. Oke, kali ini kita mau review sang superstar kita X-Moon NJWV, HQ-nya 35 ya. Kalian lihat sendiri powernya, seharusnya powernya 500 lebih ya. Oke, dia sudah teleport, sepertinya pulang ke Warzone-nya. Dan di sini aku juga melihat Aldut Rhino pergi juga dari area perang ya. Tadi Aldut Rhino base-nya itu menggunakan mahkota ya, tanda bahwa dia presiden, dan dia sudah pergi dari tempatnya. Oke, sehingga aku nggak bisa nge-review dia karena aku nggak tahu dia teleport kemana. Tapi yang jelas ini pukulan yang cukup menyakitkan untuk teman-teman Aldut Rhino, but it's okay. Untuk teman-teman Aldut Rhino juga teman-teman TRN. Jadi ini untuk akunnya Aldut Rhino ya, power 400 ya, selisihnya cukup jauh ya dari X-Moon tadi dari segi total power, tapi ya setidaknya dia sudah melakukan yang terbaik. Tentunya nice try untuk teman-teman TRN ya, dan untuk teman-teman NJWV congratulations. Dan mungkin
Next pertempurannya, kalau skin VIP 18-nya sudah jadi, akan lebih seru lagi untuk kita saksikan. Dan untuk teman TRN juga NJWV, aku ucapkan terima kasih atas pertempuran yang sangat-sangat seru ya, terutama dari NJWV yang menggunakan strategi perang yang cukup berbeda dari kemarin yang kita lihat ketika VIP 18 KAU melawan LODT, dan sekarang VIP 18 vs VIP 18. Di sini juga El Dutrino juga sangat-sangat berperan penting ya untuk garnish ya, untuk pusat aliansi TRN. Tapi meski begitu, sepertinya apa yang dilakukan NJWV adalah kekompakan seluruh tim ya, bukan hanya mengandalkan seorang player. Jadi seperti itu teman-teman. Thank you banget yang sudah menyaksikan sampai detik ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Kalau kalian ada pertandingan VIP 18, kalian boleh chat aku in game ya. Nanti bisa aku tayangkan, aku bisa casterin seperti ini. Oke cuy, kali ini aku pamit dulu. See you di next video. Bye bye.